Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dari kelas 1 TEB Prodi 24 Teknik Telekomunikasi dengan NPM 0625 4035 2398. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih CPR, Cardiopulmonary Resuscitation atau RCP. CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas dan detak jantung karena sebab-sebab tertentu. CPR bertujuan untuk membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup sama sekali. CPR dalam bahasa Indonesia juga biasa disebut sebagai RCP atau resusitasi jantung dan paru. Resusitasi jantung dan paru atau RCP dilakukan dengan mengkompresi dada serta memberikan napas buatan bagi orang yang membutuhkan. Dengan melakukan resusitasi jantung dan paru, fungsi nafas serta sirkulasi darah dalam tubuh yang terhenti dipaksa untuk berfungsi kembali, serta untuk membuat darah dan oksigen tetap beredar ke seluruh bagian tubuh, terutama pada bagian otak. Jadi teman-teman, ada beberapa kondisi yang memerlukan CPR, di antara lain: 1. Tercekik, yang kedua mengalami kecelakaan, yang ketiga hampir atau telah tenggelam, yang keempat terlalu banyak menghirup asap, 5. Keracunan narkotika, alkohol, dan zat-zat lainnya. Kemudian tersedak hingga jalur pernapasan tidak lancar. Dan yang terakhir adalah mengalami serangan jantung. Kemudian adalah persiapan dari CPR itu sendiri. Yang pertama, kita harus memperhatikan lokasi dari korban. Jika lokasi tidak aman, kita harus pindahkan lokasi korban ke tempat yang aman. Kemudian kondisi korban, apakah masih sadar atau telah pingsan, itu harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah tanda vital. Apakah tanda vitalnya masih ada, seperti nafas dan denyut nadi. Yang keempat, amankan korban. Kemudian yang kelima, hubungi instansi terkait. Nah, dari CPR sendiri atau RCP mempunyai prinsip dasar, yaitu Doctor's ABC atau DRS ABC. D sendiri mewakili danger atau bahaya, kemudian R response, dan A airway, kemudian B breathing, dan C circulation. Dari prinsip dasar tadi, ada hal-hal yang harus diperhatikan dari Doctor's ABC. Di antaranya adalah: pertama, perhatikan keamanan. Yang harus diperhatikan adalah keamanan penolong, keamanan pasien, dan keamanan lingkungan. Kemudian cek respon dari korban dengan cara memanggil korban, menepuk bahu, ataupun menstimulus rasa nyeri pada badannya seperti mencubit kecil. Apakah masih mendapatkan respon dari sang korban? Kemudian shout for help atau berteriak meminta tolong. Tetap bersama korban, gunakan handphone untuk panggil bantuan 112 di Indonesia agar instansi terkait atau rumah sakit dapat mendatangi kita. Kemudian hal penting selanjutnya adalah teknik dari RCP itu sendiri atau CPR. Jadi teknik yang pertama adalah compression atau kompresi dada. Berikan penekanan pada dada sebanyak 30 kali dan penekanan dengan kedalaman dari 5 sampai dengan 6 cm. Lokasi penekanan berada pada pertengahan dada. Lokasi tepatnya ada di bawah tulang sternum. Kemudian airways. Letakkan satu tangan di dahi korban dan tengadahkan kepala korban. Kemudian letakkan ujung jari di bawah dagu korban. Kemudian angkat dagunya. Posisi ini akan mempertahankan jalan napas agar tetap terbuka. Dan yang terakhir adalah breathing atau bantuan napas. Berikan bantuan napas sebanyak 2 kali. Setiap tiupan dilakukan selama 1 detik. Jika berhasil, maka akan terlihat bahwa perut dari korban itu akan mengembang ke atas. Sekian penjelasan RCP maupun CPR dari saya. Semoga informasi yang saya berikan dapat berguna bagi diri kita sendiri maupun orang-orang terdekat kita. Saya Muhammad Iksan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.